Hai, halo. Baik lagi sama gue Janu, sudut bicaraku bicara hidup. Oke, bicara hidup apa sih bicara hidup? Gue pengen bahas tentang ini sih. Gue kemarin-kemarin lihat YouTube ya. Terus ngelihat pengumuman tentang kelahiran di luar negeri gitu. Khususnya di Amerika ya. Seru banget ya. Jadi kayak pengumuman kelahiran gitu. Gue sampai kayak nangis pernah gitu. Ada beberapa hal yang memang menurut gue bikin gue terharu gitu ngelihat pengumuman-pengumuman tentang kehamilan orang tuanya, adiknya, kakaknya gitu, kayak kayak happy banget gitu denger denger si orang yang hamil ini gitu belum lahirin. Eh, dan gue nggak tahu kalau di Indonesia ada mungkin beberapa yang kayak gitu, karena gue pernah lihat video ada di Malaysia yang waktu itu yang sudah lama katanya nggak punya anak dan akhirnya alhamdulillah dikasih kepercayaan. Hal-hal seperti itu ya. Dulu waktu gue anak gue hamil, seminggu setelah menikah dicek negatif, 1 minggu kemudian tiba-tiba positif. Seneng banget walaupun pernikahan gue berakhir gitu, tapi hasilnya, pernikahannya bisa jadi satu kesalahan ya karena gue bercerai, tapi hasilnya enggak. Hasilnya adalah anugerah. Anak gue ya, cowok satu. Gue adalah single parents. Nah, hal yang ingin gue bahas adalah, gue nggak tahu temen-temen yang emang subscribe gue nih, ada yang single parents kah, atau entah itu perempuan atau laki-laki ya, duda janda I don't know. Capek ya jadi orang tua tunggal tuh, capek banget gitu. Tapi bukan cuman orang tua tunggal, gue yakin ketika memang seseorang yang sudah atau masih mempunyai pasangan, menjadi seorang orang tua itu adalah tugas yang melelahkan, tugas yang tricky banget. Selain untuk menjaga, kita harus mendidik. Selain untuk mendidik, kita harus membuat mereka aman, anak-anak kita aman. Karena begini, anak-anak kita itu tidak minta dilahirkan, man. Ya, kita yang bikin, kita yang pengen. Mereka tidak minta dilahirkan. Kebayang kalau mereka minta dilahirkan, mereka nggak akan minta dilahirin dari kita loh. Mereka bakal milih, oh gue pengen lahir dari keluarga Abu Rizal Bakri gitu. Yes, jadi mereka tidak memilih, dan mereka tidak bisa memilih mereka akan mendapatkan orang tua seperti apa. Jadi buat lu semua dan buat gue pribadi, buat gue sendiri juga, karena gue selalu belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik dan menjadi anak yang baik juga, karena gue masih seorang anak dan gue udah menjadi orang tua juga kan. Seperti yang gue bilang tadi, anak kita tidak bisa memilih lahir di orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih akan menjadi orang tua seperti apa. Katakanlah begini, men, anak-anak umuran 10 tahun ke bawah tuh memang lagi banyak drama ya nggak sih, apalagi sekarang dari PJJ dan lain-lain gitu. Dan ketika mereka melakukan satu kesalahan kecil dan lu punya masalah gitu di pekerjaan, lu bentak-bentak mereka gitu. Man, come on. Coba tarik ulang ke belakang. Apa yang terjadi ketika dia keluar ke dunia pertama kali dan apa yang lo lakukan. Dan karena kesalahan kecil lo bentak-bentak dia. Ya, yeah, I know. Kitalah yang harus bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh anak kita. Seperti itu. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, anak tuh nggak milih dilahirin ke dunia. Anak itu nggak bisa milih lahir dari orang tua seperti apa. Nggak bisa. Kita yang bikin. Kita yang pengen. Tapi kita bisa milih kita bakal jadi orang tua yang kayak gimana untuk anak kita gitu. Sulit memang, sulit banget, capek capek banget untuk, apalagi untuk orang tua tunggal ya. Gua ngalamin banget di satu titik yang uh, lagi sakit, lu ngerasa sendiri dan anak lu lagi rewel dan dia minta-minta benda atau sesuatu yang lu harus pergi keluar dan gak bisa enggak, dan malah jadi tantrum, nangis dan lain hal seperti itu gitu. Susah, sangat susah gitu. Tapi ya kita juga tidak bisa
tidak bisa lantas jadi melepas semuanya gitu. Karena apa? Tetap eh, mereka itu titipan gitu, titipan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita agar kita bisa menjaganya gitu. Karena apa yang dilakukan oleh anak kita itu akan melihat dari tingkah pola yang kita lakukan juga gitu. Jadi ketika memang menjalankannya capek, menjalankannya sulit, menjalankannya susah banget gitu, jangan sampai lu malah jadi berbalik, lu jadi kesal gitu. Gue ingetin lagi, anak tidak memilih untuk dilahirkan. Mungkin ketika dia tahu bakal lahir dari kita, dia nggak, udah, ya ya Tuhan, gue nggak usah dilahirin kalau sama orang tua ini. Gue nggak tahu, karena fase umur dari mereka mulai mengerti 2 tahun sampai 10 tahun adalah fase penyerapan yang gue pernah dengar, dan itu adalah fase krusial gitu. Kita mau jadi orang tua seperti apa di image mereka, kita mau jadi panutan buat mereka atau panutan yang baik atau panutan yang buruk gitu, sehingga mereka memilih gue nggak pengen kayak orang tua gue gitu. Karena beberapa kali ada, gue punya temen yang, wah gue nggak mau cari bini kayak nyokap gue, atau gue nggak mau jadi laki-laki kayak bokap gue. Ada yang seperti itu gitu. Nah, kita mau jadi seperti apa gitu, kita yang tentukan. Jadi gue ingetin lagi, anak tidak memilih untuk dilahirkan, anak tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih kita akan menjadi orang tua seperti apa untuk mereka. Oke, tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, semua butuh pengorbanan. Pilih mana yang memang baik untuk dilakukan dan efeknya tidak buruk untuk kalian semua gitu. Ini adalah hal yang tricky memang, tapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan, karena pilihannya ada di diri kita. Jangan salah memilih. Oke, gue Janu. Jadilah orang tua yang baik dan jadilah anak yang lebih baik. Sudut bicaraku pamit.